Saya dari Padang, ingin bertemu Pak Haji di sini. Ini udah ketemu. Udah setahun nih Pak. Ingin bertemu. Hajatnya apa? Hajatnya, saya punya rumah, udah hampir roboh. Saya punya rumah. Udah hampir roboh. Udah roboh. Ya. Berarti bukan rumah dong namanya dong. Kalau rumah udah roboh namanya bukan rumah. Ya. Namanya apa? Hah? Mana? Puing ya. Saya punya rumah udah roboh namanya apa? Hah? Coba siapa yang tahu? Ya. Saya punya rumah tapi udah roboh namanya apa? Apa namanya tuh Pak? Tahu. Kasih tahu dong Pak. Jadi nggak ada uang tuh memperbaiki Pak. Tidak punya uang untuk memperbaiki. Butuh berapa tuh untuk memperbaiki? 1 miliar cukup gak? Lebih tuh Pak. Hah? Lebih. 2 miliar cukup gak? Alhamdulillah. Ya udah nanti dikasih 2 miliar untuk memperbaiki ya. Amin. Terus pertanyaannya apa? Terus anak saya sepasang Pak, belum dapat jodoh. Anaknya sepasang belum dapat jodoh. Iya. Yang kecil itu. Terus? Ingin dapat jodoh ke anaknya. Kalau anak belum dapat jodoh, Iya. rumah rusak belum bisa memperbaiki, itu biasanya karena perilaku kita. Jadi boleh ngomong bangsat? Ya nggak boleh juga. Ibunya kan lucu. Bangsat-bangsat jadi nggak ikhlas dari didoain sama Allah. Nggak boleh ngomong juga si bangsat, nggak boleh. Bangsat kalau ibu bilang namanya gitu loh, tetangganya. Iya nggak boleh. Jadi ibu nggak boleh ngomong si bangsat, nggak boleh ngomong. Pokoknya orang yang suka jengkel sama tetangga, kesal sama tetangga, benci sama tetangga, suka ingat-ingat kelakuan tetangga, anak kita yang jadi korban. Jadi anak kita nggak nikah gitu. Nggak boleh. Pokoknya nggak boleh ingat kelakuan jelek dari tetangga-tetangga kita. Jadi namanya ilmunya maklumin, legowo. Nanti anak kita kawin. Ya. Ada lagi? Orang yang suka jengkel sama tetangga, rumahnya nggak bisa dibangun. Sampai ambruk nggak bisa bangun, kita nggak bisa. Sampai rusak kita nggak bisa. Maklumin, herannya ada uang aja lagi untuk bangun gitu. Tapi tenang aja, nanti ibu tinggal minta rekeningnya, kirim rekening ke saya, nanti saya transfer. Butuh berapa? 1 miliar, 2 miliar nanti kita kirim. Kita lagi banyak duit, udah dikirim. Gak usah minta kemana-mana, minta ke sini aja. Ada lagi? Saya jualan nasi Pak, lagi sepi sekarang Pak. Kalau ibu mau nasinya rame, ibu tinggal tulis di dagangan nasinya. Gratis. Udah nanti rame yang beli. Rame orang tapi. Rame langsung yang beli. Iya Pak. Jual gratis. Bahan baku yang buat jual nasinya tuh dilangkahin, nasinya dilangkahin, bawang gorengnya dilangkahin, semuanya. Sambil ngomong, alat kelamin laki-laki jual
alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin laki-laki beli. Dilangkahin. Rame, untung bersih 1 hari 10 juta. Nanti rame. Amin. Ada lagi? Assalamualaikum Pak Haji. Saya. Semoga kita sehat selalu semua. Bapak lagi sakit apa? Sakit kantong pastinya Pak Haji. Kantong. Kantong kering. Kantong kering. Ya. Mau nanya Pak Haji. Kalau orang saya nonton YouTube Pak Haji yang kemarin apa kapan yang saya lihat tadi siang, kalau orang biar nggak usah bisa nagih, fotonya kita bungkus pakai celana dalam yang sudah kita pakai kita balik selama 9 hari kan, Ya. lantas dibungkus taruh di freezer, kalau nggak salah seperti itu Pak Haji ya. Iya. Sekarang kalau kita mau nagih utang sama orang yang punya utang, harus gimana Pak Haji? Kalau nggak usah ditagih gimana, Pak? Kalau Bapak nggak ditagih gimana? Uang Bapak di orang jangan ditagih gimana? Kelebihannya Pak, kalau uang Bapak nggak ditagih, Siapa Haji? Bapak pasti masuk surga. Amin. Uang Bapak yang di orang masuk neraka, Bapak Siap. pasti masuk surga. Siapa Haji? Tapi kalau Bapak tagih, kalau dia bayar, Bapak masuk neraka, dia masuk surga. Itu Pak Mendingan Haji. gak usah ditagih, Bapak masuk surga, dia masuk neraka. Siapa Haji? Soalnya Bapak kalau ditagih, Bapak masuk neraka. Sayang kan kalau Bapak masuk neraka. Siapa Haji? Mendingan Bapak masuk surga. Amin. Kita semuanya masuk surga nih Pak, semuanya. Amin. Cuman Bapak doang yang masuk neraka. Jangan ditagih Pak, saran saya kalau Bapak setuju. Siapa Haji? Ya. Coba jalan keluarnya saya bisa punya penghasilan gimana nih Pak Haji? Waduh, jangankan 5M, 10M Pak. Kita nggak pernah main 5M, minimal 10M. Bukan punya penghasilan maksud saya Pak Haji. Iya, penghasilan tanpa kerja 10M kita udah rata-rata Pak. Rata-rata kita tanpa kerja 10M Pak. Siapa Haji? Bapak praktekin ilmu Fajar. Surat Fajar Siapa? ayat 29. Baca Quran, sholat sama sedekah subuh. Siapa Haji? Jadi Bapak paksain praktekin surat Fajar. Surat Fatir 29. Surat Fatir. Kalau Fajar surat apa tuh? Anak yatim. Oh, anak yatim. Surat Fatir. Baca Quran, sholat sama sedekah subuh. Ini maaf Pak Haji sebelumnya. Iya. Saya ini kan mualaf Pak Haji. Iya. Memang saya selama ini ya katakan sampai kalau sholat saya bisa ngikuti. Tapi kalau baca Al-Quran saya belum Ya udah bisa. sedekah subuh aja Bapak. Siap Haji. Sedekah subuh aja. Kalau Bapak mualaf sedekah subuh aja. Siap. Sedekah subuh. Siap. Kerjain jangan bolong. Siap. Manjur Pak. Alhamdulillah. Sedekah subuh aja jangan bolong. Sedekah subuh aja jangan bolong. Udah nanti 10 miliar sebulan Pak. Siap. Amin. Soalnya kalau Bapak bisa penghasilan sebulan 10 miliar, semua perempuan di muka bumi ngejar Bapak. Waduh. Termasuk yang duduk di depan ini semua ngejar Bapak. Enggak lah, enggak bakal. Istri Bapak enggak bakal marah, malah dia bersyukur. Banyak yang ngurusin. Iya. Pak, Siapa Haji? laki-laki kalau penghasilannya sebulan 10 miliar, semua perempuan di muka bumi, semuanya ngejar kita Pak. Pasti, Semuanya. Iya. Semuanya ngejar Bapak tanpa terkecuali. Mau gila, mau nggak gila, mau semua ngejar Bapak.
Terima Bapak kasih Pak Haji Hah? atas pencerahannya malam ini. Ya insya Allah masalah sedekah subuh akan saya laksanakan. Ya, kerjain ya. Siap Pak Haji. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Udah dikirim linknya, Man. Saya dari Padang, saya tinggal di Bukit Asri, Ciomas. Saya sih sebenarnya belum tahu ya ininya Pak Haji. Cuman saya kan nganter ibu-ibu ini, ya, baru saya tahu apa tujuan dan maksud orang ini kan gitu. Jadi saya ikutlah nimbrung gitu loh, pengen tanya juga sama Pak Haji ini. Boleh. Saya nih Pak, dari dulu istilahnya kehidupan saya ini banyak kegagalan Pak dalam bidang apapun gitu. Saya sebenarnya sih ikhlas, cuman kenapa selalu berniat dengan baik, kenapa selalu saya dapatnya masalah gitu Pak. Itu si masalah dalam hidup saya, dalam segi apapun, dari keluarga, dari rumah tangga, dari usaha, semuanya loh Pak. Gitu Pak. Makasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti enggak, setelah ibu udah dari RDAY udah enggak lagi. Maksudnya Pak? Setelah ibu pulang dari RDAY udah enggak gagal lagi. Amin, Allahumma amin. Allahumma amin. Udah enggak lagi. Amin. Setelah ibu pulang dari RDAY udah enggak gagal lagi. Amin, amin, Allahumma amin. Enggak gagal. Amin. Kemarin banyak gagal. Ya, Sekarang udah enggak. ditipu Pak Ya. dengan saudara. Nanti ibu pulang dari sini jadi penipu aja ya. Saya jadi Kemarin penipu, kan Pak. ibu ketipu, Saya nggak mau, nanti pulang dari RDAY ibu Saya nggak jadi mau. penipu. Saya nggak mau. Insya Allah, saya jangan sampai menipu orang. Cukup saya jangan kena tipu Pak. Iya, enggak, ibu udah enggak. Pulang dari RDAY ibu udah enggak. Amin, amin. Ya, Kasih Bapak. ya. Kasih. Yuk, bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Salah saya masalah nama saya Asep dari Jakarta. Persoalan saya ya masalah utang Pak Haji. Jadi saya dikejar-kejar orang masalah utang. Pertanyaannya apa? Bagaimana caranya supaya saya bisa melunasi utang orang itu Pak Haji? Apa? Utang orang itu saya bisa melunasi gitu Pak Haji. Bapak melunasi utang orang itu. Iya, saya punya utang sama orang, jadi biar saya bisa melunasi bagaimana caranya Pak Haji? Bapak punya utang. Berapa? 1 miliar Bapak punya utang 1 miliar sama siapa? sama orang. Taruhlah namanya si Penyok. Saya Bapak banyak pengen lunasin orang. utang Bapak masih Penyok 1 miliar. Gitu. Gimana caranya? Gampang Pak. Bapak tinggal baca Quran aja. Dengan baca Quran nanti utangnya lunas sendiri tanpa Bapak bayar. Bapak baca Quran aja. Ada surat Fatir. Ya, surat Fatir ya. Di surat Fatir, orang yang baca Quran utangnya dilunasi sama Allah. Orang yang baca Quran dilunasi utangnya sama Allah. Jadi Bapak baca Quran aja, nanti dilunasi utangnya sama Allah. Waktunya Baca kapan Quran. tuh, Pak Haji? Apa? Waktu bacanya. Jam 00 sampai azan subuh. Jam 00 sampai azan subuh. Baca Qurannya dari jam 00 sampai azan subuh. Baca Qurannya jam 00 sampai azan subuh. Nanti Allah yang lunasin. Tenang aja, yang penting Bapak baca Quran. Nanti kalau memang Allah belum lunasin, saya yang lunasin dah. Kecil kok 1 miliar buat saya. Tas saya yang lunasin. Yang penting Bapak baca Quran ya. Kebetulan saya juga lagi nyari tumbal kurang 1. Udah baca Quran aja. Ya, makasih Pak Haji. Ya, baca. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dari Padang. Saya ke sini ini saya punya sendi sakit Pak Haji. Udah. Sandy. Ya, ini lutut. Sandy apa Sandi? Sendi. Ya, lutut. Sandi. Ya, yang kanan. Sandi apa Sandy apa
Sendi. Kalau orang kan ngomongnya Sandi, Pak. Sandi ya? Iya. Oh, Sandi. Sandinya Saki. Iya. Oh, Saki. Sandinya Saki. Iya, bisa sendinya. Sandi itu mantunya Nila. Sandinya mantunya Nila. Jadi yang kanan nih Pak Ji dah lama, dah bertahun-tahun macam aku coba obat ndak bisa Pak Ji. Masih juga sakit disuntik, habis suntik sakit lagi. Jadi itu aku minta sama Pak Ji pencerahannya. Oh, dicentongin Bu, nanti pakai centong dicentongin. Itu namanya penyakit udah tua. Jadi kalau mau sembuh total ya dikubur hidup-hidup. Penyakitnya dikubur hidup-hidup. Jadi itu penyakit tua Bu. Emang orang perempuan karena pernah hamil ya begitu. Obatnya ya dikubur hidup-hidup. Obatnya pakai centong, nanti dicentongin. Dicentongin aja 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Namanya gejala pengapuran namanya. Sembuh. Centongin. Ada lagi? Itu Pak Ji maunya itu apa namanya, mau rezekinya adalah Pak Ji tanpa usaha katanya Pak Ji karena YouTube-nya kan berjualan laris gitu kan, adalah jualan di Padang tapi jualannya susah Pak Ji. Kalau di RDAY orang yang baca Quran dari jam 00 sampai azan subuh hajatnya cair 10 miliar. Amin. Tiap hari. Tinggal Ibu mau praktekin apa enggak? Ya. Oh, jadi orang yang baca Quran dari jam 00 sampai azan subuh tunai 10 miliar. Amin. Siapa Ji? Dibayar tunai. Kalau memang enggak cair ya saya yang bayar Ibu tunai dari saya pribadi buat Ibu. Gitu. Kalau mana ya ntar saya kasih DP. Mana? Kasih lihat duitnya. Biar Ibu semangat. Kasih lihat duitnya. Nih Ibu nanti saya kasih tunai. Mau 100 juta dulu, mau 200 juta, mau 300 juta. Tuh, tunai. Tas merah. Tuh. Tuh. Nanti Ibu bawa. Yang penting Ibu baca Quran dulu. Tuh tunai. Yang penting Ibu baca Quran. Ibu mau baca Quran atau mau dibacain Al-Quran? Mau baca Quran. Ya udah baca nanti dari saya nih. Segini 100 juta tunai. Mau tiap hari ya udah kasih 100 juta tiap hari dari saya. Kebetulan kita kurang satu tumbalnya perempuan. Itu. Ada lagi? Udah Pak Ji, terima kasih Pak Ji. Pokoknya nomor 1 Bu, Pak, cari duit paling gampang dah ke Allah. Paling gampang, cuman kitanya aja yang nggak mau. Selalu kita mikir dari mana ya gimana. Ya kan kita belum coba dulu. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ya. Haryoto dari Muntilan. Mau Ya. menanyakan ini Pak Haji, kalau untuk Muntilan. ya, untuk membersihkan jin, setan, segalanya yang ada di badan itu, kalau melalui RDAY pakai ilmu apa gitu Pak Haji? Bapak taunya di badannya ada jin dari mana? Kayaknya nggak ada deh jin di badan Bapak. Bapak nggak ada jin, Pak. Oh, tapi Enggak. yang lalu-lalu ada gitu. Sekarang mah udah di Bapak kalau di badan Bapak ada jin, coba Bapak telanjang bulat berdiri di tengah kandang kerbau.
Kalau ke bawah saya banyak yang ngamuk, berarti banyak jinnya di badan Bapak. Nggak ada, Pak. Terus yang kedua, untuk kan ada jimat segala dari keturunan atau pemberian orang. Nah itu kalau dari RDAY diapain gitu Pak Haji? Dilarung di laut. Langsung dibuang ke laut gitu. Ya, di tengah laut. Bapak nanti ke Ancol, di tengah Ancol kan ada restoran. Bapak larung. Saya buang ya, kamu pulang ke kerajaan tengah laut ya. Dilarung. Soalnya kalau enggak nanti dia minta dimandiin. Nanti dia minta makanin, minta yang namanya pusaka kan begitu. Nanti Bapak dijadiin kacung. Pas capek lah. Nanti dilarung. Gitu, jangan. Iya. Dilarung di tengah laut. Iya. Di Ancol aja. Dilarung di Ancol. Iya. Terus apa lagi? Udah, terima kasih Pak Haji. Boleh. Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya Rini dari Bandung. Apa? Saya Rini dari Bandung. Ibu dari Bandung. Iya. Waktu, Besok anak yatim hari Rebo ke Bandung. iya. Ke Das Karaoke. Anak yatim besok hari Bandung, hari Rabu nyanyi di Das Karaoke di Jalan Braga. Iya. 110 anak besok nyanyi di Das Karaoke Bandung di Jalan Braga. Kita besok nyanyi Haji Marco. 110 anak besok kita nyanyi bergembira ria, berame-rame di Das Karaoke di Jalan Braga. Das Karaoke. Buat Bapak dan Ibu nanti kalau mau nyanyi di Das Karaoke di Jalan Braga Bandung bersama 110 anak yatim bersama Haji Marco. Terus Ibu jauh-jauh dari Bandung, apa pertanyaannya? Ini kemarin kan disarankan Pak Haji mengenai tanah saya yang di Tangerang itu diikhlasin, tapi Apa? di tanah saya yang dikuasain developer itu, yang dipakerin developer itu diikhlasin. Tapi kok saya belum bisa ikhlas gitu, saya mau saya kejar gitu. Waktu tadi juga saya kejar, istrinya Pak RT itu seminggu yang lalu meninggal kayak gitu. Maksudnya gimana? Kan tanah saya itu dipagerin sama developer, kan di pinggiran developer, di pinggiran tanah developer, tanah saya itu dipagerin sama developer. Waktu kemarin saya bilang Pak Haji, saya mau urus itu, udah biarin aja, diikhlasin aja, kan begitu. Nanti itu mati satu-satu. Waktu tadi saya urus itu, karena saya belum ikhlas, saya belum pernah sedekah. Yang 50 juta aja saya belum, jadi saya kayak nggak ikhlas itu loh. Mau saya urus, mau sedapatnya berapa, maksud saya itu gitu. Maunya Ibu gimana sekarang? Ya itu kalau saya belum ikhlas Pak, soalnya kan. Ya udah jangan ikhlas dulu. Ibu maunya jangan ikhlas dulu. Jadi maunya gimana? Kalau mau saya kejar bagaimana caranya? Apa? Mau saya kejar bagaimana caranya? Ya udah Ibu kejar dulu. Ibu kejar, Ibu lari. Ibu bawa bambu runcing atau Ibu mau bawa tombak? Ibu maunya gimana? Mau saya kuasain lagi ya salah satu. Boleh. Maksudnya itu kalau baca Quran ya saya kerjakan, cuma yang lainnya misalnya gimmick-gimmicknya apa gitu Pak Haji. Gimmick-gimmicknya? Iya. Telanjang bulat lah sambil ngejar lah biar dia pada lari. Maksudnya apa dikincingin gitu? Dikencingin boleh. Ibu maunya gimana yang paling gampang aja? Ya, saya minta saran Pak Haji. Saran saya Supaya jadi milik saya lagi gitu. yang paling gampang apa yang bisa Ibu kerjain? Ya saya urus itu, saya bongkar aja nanti kalau rame kan ini ada sertifikatnya, ini kan seperti itu. Boleh kayak gitu. Mau saya gitu kan gitu. Boleh. Kan itu kan di pinggiran developer, cuma dikuasain gitu. Boleh. Kita ramein aja ya, biar rame ya. Enggak, masih itu
nggak usah pakai pengacara apa, langsung aja bongkar. Ini ada sertifikatnya, kenapa kita masih kalah secara hukum, maksud saya gitu Pak. Boleh, ya udah saya ngikut ibu aja dah. Yang menurut ibu gampang aja. Boleh. Iya, soal kan saya 50 juta aja belum ikhlas, karena itu kan ada M-nya harganya, begitu maksud saya itu gitu kan. Ya, boleh. Ya udah, ibu ngamuk-ngamuk lah di situ lah ya. Nggak ngamuk, Oh, jadi gimana? pakai tukang, saya suruh bongkar aja itu pakurnya gitu. Oh, ibu pakai tukang. Iya, supaya temboknya itu dibongkar gitu. Saya minta izin Pak Haji, dibantuin Pak Haji gitu. Hah? Minta izin Pak Haji kalau begitu bagaimana. Boleh. Saya mau ngikut ibu aja, yang terbaik kan ibu yang lebih pengalaman. Saya agak blow on. Boleh. Oh, iya sudah, kalau dibantu Boleh. Pak Haji. Ya udah, terima kasih banyak Boleh, Pak Haji. praktekin ya. Assalamualaikum. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi dari Kalimantan. Saya mau menyambung dari saudara Pak Haryoto masalah apa tadi jimat itu Pak. Saya dulu sepertinya pernah dikasih orang, tapi lupa di mana saya letakkan gitu. Itu kayak apa ya cara menghilang apa? Dikasih apa? Ya dikasih kayak model cincin ke apa gitu, lupa saya. Ya dikasih, ya bukan sama orang pintar gitu kayak. Hah? Dikasih cincin sama orang pintar. Terus saya lupa di mana saya letakkan itu karena kan udah bertahun-tahun yang lalu gitu. Pertanyaannya apa sekarang? Bagaimana caranya untuk apa membuangnya gitu loh. Kayak saya kan pingin netral-netral aja lah, pingin adem ayem aja lah. Sekarang barangnya ada di mana? Lupa saya nggak tahu di mana karena saya selalu Kalau lupa gimana membuangnya? Dicari dulu barangnya, bos. Iya kan? Iya dong. Kalau lupa gimana menyarinya? Kecuali kalau barangnya udah ada, udah ketemu, baru dibuang. Kalau nggak ketemu barangnya ya nggak bisa dong, bos. Siap. Dicari dulu barangnya. Dicari barangnya ada di mana. Nanti udah ketemu, baru dilarung di tengah laut. Di pinggir Ancol, di laut, di tengah. Kalau nggak ada barangnya nggak bisa lah, bos. Masih melekat. Ada lagi? Kalau misalnya itu kan pernah saya temuin batunya itu udah hilang. Nah, Tapi pernah ketemu lagi waktu tahun 2023. ya. Saya pasang lagi di kelopaknya cincin itu, tapi Iya. hilang lagi. Sampai sekarang nggak tahu. Saya balik ke Kalimantan habis itu. Barangnya mana sekarang? Saya lupa dah. Ya udah, anggap aja nggak tahu lah, Oh, bos. gitu. Siap. Kalau ada barangnya nanti dilarung di tengah laut. Siap. Cari restoran di tengah laut. Kalau nggak ada ya nggak bisa, mesti ada barangnya. Itu harus ada restorannya kah? Kita mau larung gitu? Pakai kapal laut Oh, gitu. bisa. Siap. Kalau di Ancol tuh ada restoran di tengah laut. Kita jalan kaki ke tengah laut tuh ada restoran, itu lebih aman. Kalau kapal laut biasanya khodamnya nakal, kita biasanya ditenggelemin di tengah-tengah. Kalau jalan kaki kita nggak bakal ditenggelemin karena kan kita jalan kaki. Kalau kita pakai perahu biasanya nakal, perahunya kita ditenggelemin. Kok tahu Pak Haji? Lah kan saya pengalaman dulu zamannya almarhum Amir, adanya Pak Bambang Susatyo, Ketua DPR RI, Ketua MPR RI. Saya jalan di tengah-tengah tuh sama Dewi. Saya hampir ditenggelamin tuh. Saya, Amir, terus Dewi, sama Ina Royani. Saya jalan di tengah laut. Nah, saya jalan tuh. Kalau perahu mungkin udah tenggelam saya. Tapi karena itu jalan kaki, kita jalan. Mungkin dia nonton kali. Tapi alhamdulillah karena itu restoran, kita larungin, bos. Alhamdulillah tuh.
Sampai sekarang tuh bos. Nah, kalau nggak dilarung bos, waduh, menyeramkan bos. Makanya jangan punya kayak gitu-gituan bos. Kalau bisa dilarung bos. Iya. Karena dulu saya kan kurang begitu tahu juga, namanya kita dipancing-pancing, dikasih-kasih ke barang kayak gitu. Apalagi kita kan pendatang waktu itu Pak Haji. Iya. Sekolah di Malang. Jadi ya macam-macam lah katanya itu. Ya udah, saya terima aja kan. Waktu itu gitu. Jadi intinya gini Pak Haji ya, kalau misalnya kita udah nggak tahu barangnya di mana, anggap aja sudah lupa ya. Iya. Siap. Kalau masih ada Kalau yang dicari masih ada, bos, dilarung bos. Baik Pak Haji. Dilarung di laut paling tengah. Baik Pak Haji. Kalau bisa jangan pakai perahu. Kalau perahu pasti ditenggelamin bos. Benar Pak Haji. Pasti ditenggelamin bos. Dia tuh pendendam bos. Jangankan jin. Manusia aja pendendam, jangankan manusia. Benar. Tim YouTube aja pendendam bos. Tim YouTube kita aja pendendam bos. Ya, Pak Haji. Kita kan punya tim YouTube 4. Pendendam dia bos. Iya. Padahal yang ngeluarin bukan kita, tapi dia dendam. Apalagi jin, apalagi khodam bos. Lebih parah daripada tim YouTube bos. Jangan bos. Langsung ditenggelamin aja bos, di laut bos. Kok tahu Pak Haji? Lah Haji Marco kan tadi yang bilang Pak Haji kok bisa ditenggelamin aja Pak Haji. Haji Marco yang nyuruh tenggelamin. Oke bos. Siap Pak Haji. Dulu kita bareng-bareng bos. Amir, Dewi, saya, Ina Royani. Dulu pada nenggelemin bareng-bareng tuh bos. Serem-serem semua dulu rumahnya bos. Ada gondruonya semuanya. Di Ancol sana bos. Serem bener. Takut. Oke? Siap. Ya oke. Terima kasih banyak Pak Haji. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Saya hajatnya ke sini pertama-tama kan keponakan saya ini, tapi udah dijalanin. Tapi ini yang kedua, saya pengen kaya sukses Pak Haji, gimana? Tinggal baca Quran. Surat Fatir kan ada yang tadi saya cerita. Di surat Fatir tidak ada orang yang baca Quran dari jam 00 sampai azan subuh tidak kaya raya, tidak ada Bu. Jadi orang yang baca Quran dari jam 00 sampai azan subuh tidak kaya, tidak ada. Baca Quran Bu. Pengen tuh seperti punya Pak Haji itu yang di atas meja. Jadi ini buat ibu aja ambil semuanya. Saya juga nggak kepake kok. Makasih Pak Haji. Agung ada Agung? Agung? Keluar. Ambil aja. Toh kita juga nggak kepake kok. Ambil aja. Masih ada lagi kok. kok. Banyak Pak Haji. Nggak kepake. Alhamdulillah ini keponakan saya gimana Pak Haji, teropongannya Pak Haji? Apa? Keponakan saya yang kena miom itu Pak Haji. Sakit miom, obatnya kan kelapa hijau direbus diminum. Sudah. Dijalankan? Iya dijalani kelapa hijau diminum. Iya. Sama minum air asinan setiap hari selama 9 hari, nanti dilihat. Iya. Gitu. 9 harinya besok Pak Haji. Iya, nanti dilihat. Nanti dilihat. Nanti 9 hari yang kedua dilihat. Gitu. Terima kasih. 9 hari yang kedua dilihat. Manjur gak? Manjur, Bu. Terima kasih banyak Pak Haji. Iya. Selama ini udah kita dibantu Pak Haji, kita tinggal di sini. Iya, pokoknya paling cepat 9 hari kedua deh. Jadi besok kan 9 hari yang pertama kontrol boleh, nggak kontrol boleh, tambahin lagi 9 hari yang kedua. Kelapa hijau direbus minum
sama air asinan, sama diriung. Iya sudah. Diriung, air asinannya diriung diminum. Orang free kok, nggak bayar, gratis. Iya, emang sudah Pak. Terima kasih banyak. Tapi nanti untuk diperiksanya ke dokter tuh, dokter ngasih jadwal tanggal 10 Desember Pak Haji. Tapi kita tetap Tanggal berapa? 10 Desember. Ya udah, mendingan sampai tanggal 10 Desember aja berobatnya. Kalau memang sampai tanggal 10 Desember, berobatnya sampai tanggal 10 Desember aja. Terus berobat sampai tanggal 10 Desember. Jangan putus. Besok kan tanggal terus sampai tanggal 10 Desember. Nggak bayar kok, nginep nggak bayar, terus berobat terus. Alhamdulillah semua udah dikasih fasilitas sama Pak Haji. Iya, jadi berobatnya sampai tanggal 10 Desember. Nanti pas 10 Desember kontrol, lihat hasilnya. Alhamdulillah bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Haji. Sampai tanggal 10 Desember aja berobatnya. Di sini sampai tanggal 10 Desember tinggal di sini. Tapi kan kita tiap hari Ngantor, nanti dianterin sampai tanggal 10 Desember. Iya Pak Haji. Sabtu Minggu kan nggak ngantor kan? Enggak. Di sini. Apa kalau nanti habis 9 hari ini nanti Sabtu Minggu pasti ke sini gitu Pak Haji. Iya, di sini. Kan ikut acara di sini Sabtu Minggu. Misalkan dia ada ide, dia kan lihat anak-anak yatim, dia punya ide apa, gagasan apa, namanya sedekah profesi. Saya kemarin Oh, dia punya ide ini buat anak yatim. Kan sama aja sedekah. Kemarin saya sudah jalanin untuk anak-anak itu bikin clay masih maaf Pak Haji, kemarin anak-anak tuh di tempat penginapan itu Pak Haji bikin clay rame-rame gitu Pak Haji. Saya bawa bahannya gitu Pak Haji. Boleh. Senang semua sih Pak Haji, alhamdulillah. Boleh. Dia bilang, udah besok hari Sabtu bikin lagi ya, katanya gitu. Boleh. Ya, Boleh. Jadi kalau Jumat masih kerja, jadi Sabtu Minggu kan nggak kerja. Iya. Di sini dia berbuat buat anak yatim. Nanti Senin, nanti dia, iya nggak usah nyuci, laundry aja kan. Di sini ada laundry tuh di Araya. Kalau buat itu mungkin bisa, tapi saya ini Pak Haji, maaf saya ikut kakak, jadinya saya juga bingung ini kamu kemana terus, karena kakak saya tidak sinkron sama RDI sama saya, jadinya saya itu berbohong terus sampai sekarang. Nggak apa-apa, yang penting anak keponakan sembuh. Nggak apa-apa, yang penting keponakan sembuh. Tadi udah ditelepon, kamu kemana? Bilang lagi ada pelatihan saya. Iya. Lagi pelatihan internasional di Pulau Kangguru. di Pulau Kambing. Iya, di Pulau Kangguru. Saya lagi ada pelatihan di Pulau Kangguru. Gitu aja. Terus tiap hari saya sampai bosan. Kakak saya juga sudah pelupa Pak Haji. Maaf itu Pak Haji, gimana cara ngilangin pelupaan dia? Udah kasih tahu saya pelatihan. Nanti telepon. Dikit-dikit telepon dia, tapi baru umur 63 kok sudah pelupa Pak Haji. Ya karena dia emosian. Betul. Kalau emosian memang suka pelupa, nanti enggak. Obatin dulu nih keponakan. Kalau keponakan udah sembuh, baru kita obatin kakak satu-satu. Iya Pak Haji. Jangan langsung semuanya juga, bertahap. Iya saya tahu Pak Haji. Nanti kalau keponakan udah sembuh, kakak udah sembuh, baru kita obatin siapa, tetangga, temen. Iya, jadi mbaknya jadi tukang obat kan. Alhamdulillah. Dengan izin dengan ini teman-teman diobatin semua juga, ini teman-teman diobatin. Satu-satu diobatin. Yang penting keponakan dulu. Udah keponakan udah sembuh sampai tanggal 10 Desember, baru nanti kakak, abis kakak udah sembuh, teman-teman nih diobatin. Alhamdulillah. Kan nanti mbaknya terkenal. Alhamdulillah. Tukang obat. Tukang obat. Iya. Ya, Pak Haji, baik. Dari Jakarta Selatan. Bisa? Selatan. Ya alhamdulillah Pak Haji. Saya usahakan. Tapi kakak saya nggak cerewet ya Pak Haji ya? Enggak lah. Kamu kalau ditanyain kamu lagi ngapain? Saya lagi ikut pendidikan di Pulau Kangguru. Soalnya kan nginep terus Pak Haji, kalau nggak nginep mungkin nggak ditanyain kan, karena nginep terus nih selama ini. Nggak apa-apa. Pokoknya kalau Sabtu, Minggu kan kamu nggak
Iya. Iya di sini kamu Ya. berbuat buat anak yatim. Kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Di rumah. kamu dinas ke sana. Iya. Di rumah boleh. Kalau Sabtu Minggu berbuat di sini gitu aja. Terima kasih banyak Pak Haji. atas Pokoknya di riung wajib, di rumah. minum air asinan wajib, minum kelapa hijau direbus wajib. Bohong nggak sembuh. Amin, amin. Oke? Terima kasih Pak Haji. Ya, nggak ada pungut biaya, gratis.